yang kita saja di internal belum ada sidang Mahkamah Partai, tetapi KPU sudah mendahului membuat surat perubahan keputusan. Nah ini kan saya anggap bahwa penjenengan sudah tidak melihat persoalan kami, padahal jelas di undang-undang apabila ada perselisihan di partai itu diselesaikan di internal partai. Sedangkan di internal partai kami belum selesai. Penjenengan sudah pleno pun pleno tertutup sudah merubah surat penetapan. Bukan sampai ada, jangan empat kalinya. Satya Dewa Jayati Merdeka. Hari ini mengharapkan KPU untuk menunda pelantikan Saudara Prasetyo Adi Saputro, karena menurut saya sendiri baru sidang PT UN, belum ada keputusan inkrah yang pertama, tapi mau dipaksakan untuk dilantik. Harusnya kalau keputusan belum ada keputusan inkrah ini, Saudara Prasetyo Adi Saputro belum bisa dilantik. Yang ini saya agak kecewa dengan KPU sudah memberikan rekomendasi atau apapun surat ke PJ Bupati maupun Gubernur. Yang kedua, karena menindaklanjuti surat dari KPU RI dan surat dari DPP PD Perjuangan, sangat jelas sekali bahwasanya surat dari PD Perjuangan nomor 6541 penetapan calon terpilih berdasarkan surat terbanyak. Dan di sini juga ada surat dari KPU Republik Indonesia, terutama di poin 2 dan 3. 1, 2, 3 ini seharusnya suara terbanyak yang harus dilantik, bukan masalah pengunduran diri. Karena kalau berpegang teguh dengan SK DPD Jateng nomor 01 tahun 2023 secara hukum, secara aturan partai kami itu sudah tidak berlaku. Jadi ini akan saya berikan surat-surat, bahkan ini surat dari DPP ke KPU dan surat balasan KPU ke KPU RI, maksud saya ke DPP akan saya lampirkan. Dan juga saya berharap untuk SK 726 ini harusnya sudah tidak berlaku, karena saya menganggap pengunduran diri saya seperti apa yang ada di itu bukan surat pengunduran diri yang saya tulis. Saya sudah menyampaikan ke KPU tanggal 24 Maret, tetapi tidak ada reaksi. Karena saya berharap seperti di Brebes, bahwasanya di Brebes itu meskipun ada komandante, di sana KPU berani menolak dan ada verifikasi faktual. Artinya benarkah yang mengundurkan diri ini betul-betul sampean. Bahkan DPD PD Perjuangan Provinsi Jawa Tengah ke KPU KPU Brebes itu pun ditolak oleh KPU. Nah, sedangkan saya kemarin tanggal 23 Agustus ke sini menyampaikan bahwa surat pengunduran diri saya itu secara yuridis formal itu bukan surat pengunduran diri dan itu bukan saya yang nulis, tetapi dari KPU tidak ada verifikasi faktual, masih tetap dianggap itu surat pengunduran diri saya. Ya, saya berharap ini berkas-berkas meskipun Mas Ketua sudah saya kasih, dan ini saya berharap Mas Ketua menerima ini dan saya minta tanda terima, dan harapan kami besok tetap Saudara Pras ini tidak dilantik. Karena apapun DPP PD Perjuangan sangat jelas sekali bahwasannya berharap untuk pemilu legislatif tahun 2024 ini sesuai dengan undang-undang dan sesuai PKPU. Artinya ini surat-surat yang dari kami dari DPP ini saya berharap juga ditindaklanjuti oleh KPU. Begitu juga surat KPU RI di sini ada, tapi saya lihat DPD KPU Karanganyar ini tidak menindaklanjuti. Dan saya ingin bertanya, sudah menerima enggak surat dari KPU RI? Sudah. Artinya kalau sudah, sampean tidak menindaklanjuti surat dari KPU RI, sehingga penjaringan boleh diduga melakukan maladministrasi. Karena apapun
sampean pegangannya harusnya KPU RI bukan ini. Dan ini surat-surat ini saya sampaikan ke penjenengan, surat dari DPP yang seharusnya ini ke DPC PD Perjuangan Seprovinsi Jawa Tengah, surat 6541, dan juga surat dari DPP ke KPU RI nomor 2894. Dan juga saya berharap secara otomatis berharap KPU ini merubah SK KPU nomor 726. Oke, jadi itu ini saya serahkan, saya mohon tanda terimanya, dan harapan kami KPU ini tidak melantik Saudara Prasetyo Adi Saputro karena keputusan pengadilan belum inkrah, tetapi penjenengan masih nekat mengusulkan ke sana. Oke, mungkin itu, mungkin teman-teman mau menyampaikan sesuatu, silakan. Ya sedikit aja. Menurut saya sudah final seperti yang dia Pak Prabowo, cuma ke belakang sebagai bahan pertimbangan agar yang terlibat berperan di pemilihan legislatif terutama KPU itu jangan sampai sekecil apapun mengesampingkan PKPU dan undang-undang pemilu. Yang jelas nambah sedikit bahwa untuk penentuan caleg terpilih aturan PKPU jelas, kemudian itu dasarnya adalah dapil, bukan yang lain. Itu adalah aturan di negara. Kalau di aturan partai beda-beda mungkin. Nah ini monggo dasar suara terbanyak itu masing-masing dapil, bukan yang lainnya. Ini ada ini matur nuwun. Intinya saya dan kawan-kawan ikut mendampingi Pak Prabowo. Yang pertama, saya memohon untuk Ketua KPU dan jajarannya, aturan yang berlaku tolong diucapkan yang baik. Intinya jangan sampai ada trik yang kiranya mengecewakan salah satu calon, karena dari pihak teman-teman tim semuanya yang mendukung Pak Prabowo ini memang benar-benar dia yang diharapkan untuk jadi wakil kita di daerah dapil 1 khususnya. Jadi mohon, saya berharap kepada KPU dan jajarannya untuk memutuskan peraturan ini tolonglah dengan hati nurani. Kira-kira Pak Prabowo ini suaranya kan jelas urutan keempat di fraksi PD Perjuangan. Seharusnya beliau-beliau ini yang berhak mendapatkan kursi di DPR. Sedangkan surat dari DPP sudah jelas. Maka dari itu kami memohon untuk Bapak Ketua KPU beserta komisioner yang ada, tolong aturan ini tegakkan biar demokrasi di Karanganyar ini berjalan dengan baik, tidak istilahnya mengecewakan salah satu calon dari partai tertentu. Ini memang suara rakyat, suara Tuhan, jadi yang diharapkan masyarakat itu beliau yang menjadi wakil di dapil 1 khususnya di Mojokedang Karanganyar DC. Jadi mohon sekali lagi untuk Bapak Ketua, tolonglah jangan istilahnya jangan minta tolong, Mas. Kita harus menegakkan demokrasi dan ya, konstitusi. Itu kalau minta tolong, kita nanti minta tolong ini. Intinya pokoknya Pak Prabowo saya mohon bisa dilantik untuk menjadi wakil rakyat di dapil 1 KPU di Karanganyar. Terima kasih. Hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin ada lagi Mas Gopeng atau? Oke, intinya saya berharap KPU ini menegakkan konstitusi dan undang-undang yang berlaku serta PKPU, dan jelas sekali bahwa surat-surat yang saya berikan ini bahwa DPP PD Perjuangan telah menginstruksikan untuk sesuai dengan undang-undang pemilu dan PKPU. Sangat jelas sekali dengan suara terbanyak di sini di blok suara tulisannya, dan saya berharap KPU ini bisa tegas menegakkan keadilan, menegakkan konstitusi, karena saya melihat mengacu di Brebes, KPU berani menolak surat pengunduran diri yang jelas-jelas surat pengunduran diri. Kalau saya kemarin bukan surat pengunduran diri, karena jelas itu formnya aja form DPP. Terus dapilnya saja kok dapil tulisannya kayak angka 5 kurung buka kurung tutup, hurufnya 1. Nah, padahal hal seperti itu sebenarnya KPU mempunyai kewenangan untuk menolak, tetapi KPU tidak berani menolak.
Artinya ada apa dengan KPU? Ini kan perlu kami pertanyakan dan juga masyarakat mempertanyakan hal ini. Kecuali memang pengunduran diri saya itu ada alasan-alasan tertentu, karena di situ tidak ada alasan tertentu. Karena semua itu form yang dipakai formnya DPP dan semua caleg itu menandatangani itu. Sedangkan yang diberikan kepada KPU Karanganyar sudah saya sampaikan secara tertulis maupun lewat lisan bahwa itu bukan tulisan saya. Tanggal 23 Maret saya tidak pernah bertemu dengan ketua dan sekretaris DPC, sehingga saya anggap bahwa kesaksian ketua dan sekretaris DPC ini bukan kesaksian asli tapi kesaksian palsu. Nah, hal ini tapi tidak KPU tidak menindaklanjuti apa yang telah saya sampaikan. Tidak seperti di Brebes ada verifikasi faktual, tetapi langsung menerima tahunya peserta politik adalah partai politik, peserta pemilu adalah partai politik. Padahal yang dianggap undang-undang partai politik ini adalah DPP. Semua aturan yang ada di DPD maupun DPC ini mengacu pada induk organisasi partai kita, yaitu partai kami, yaitu DPP PDI Perjuangan. Sedangkan DPP PDI Perjuangan telah menyampaikan bahwa untuk pileg di Jawa Tengah itu sesuai dengan aturan yang ada. Nah, saya ingin KPU Karanganyar ini juga sesuai dengan konstitusi yang ada dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh partai kami, induk partai kami. Nah, mungkin itu, dan ini surat saya berikan ke KPU dan saya minta tanda terimanya. Itu saya matur nuwun, masih ada lagi. Sementara itu dulu. Matur nuwun penyampaiannya Pak Prabowo dan teman-teman. Kami pada prinsipnya kan terbuka untuk disampaikan. Kemudian surat nanti itu tentu kami terima, tanda terima biar diproses. Lalu kalau terkait perubahan SK kan saya kira saya sudah sering matur Pak Prapto, prosesnya sudah kami lalui. Sudah, saya potong dulu Mas. Ketika ada perubahan SK 722 ke 726 itu padahal kami masih di DPP dengan ada Pak Bambang Pacul, ada sekretaris Pak Haji Sumanto dengan DPP di situ, baru istilahnya konsultasi. Nah, kenapa tanggal 8 yang kita saja di internal belum ada sidang Mahkamah Partai, tetapi KPU sudah mendahului membuat surat perubahan keputusan. Nah, ini kan saya anggap bahwa penjenengan sudah tidak melihat persoalan kami, padahal jelas di undang-undang apabila ada perselisihan di partai itu diselesaikan di internal partai. Sedangkan di internal partai kami belum selesai, penjenengan sudah pleno pun pleno tertutup, sudah merubah surat penetapan pencalonan surat penetapan calon terpilih. Ini artinya penjenengan sudah prematur karena surat perselisihan di internal kami belum selesai, baru mediasi, belum ada sidang Mahkamah Partai, tetapi sudah telah buru-buru merubah. Ini ada apa persoalannya gitu Mas? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada surat dari DPC pengunduran diri saya tanggal 23 Maret, kok tanggal 24 langsung sampean seperti ada libido yang mengharapkan penjenengan langsung verifikasi partai. Nah, ini harusnya kan ditelaah dulu. 23 nyerahkan, tanggal 24 langsung sampean verifikasi ke partai. Dan tidak ada verifikasi faktual terhadap kami. Makanya Pak, saya ingin gini, saya kalau maksudnya menjelaskan secara detail satu persatu kan saya kira nanti juga tidak ketemu. Dan ini kan sudah proses perubahan itu. Kami kan melakukan proses perubahan itu, ada konsultasi, ada surat dinas yang kami pedomani. Nah, tentu mungkin Pak Prapto kan tidak setuju atau beda pandangan gitu. Nah, ini kan sudah di-challenge di PT UN. Artinya kalau kita berdebat itu artinya sebenarnya penjenengan sudah tahu bahwa sudah di PT UN, belum ada keputusan inkrah, kenapa masih diajukan? Ya, sebentar, saya kalau menjelaskan
kalau usulan itu kan kita sesuai ketentuan kami harus menyampaikan usulan ke provinsi dan sebagainya, itu ada mekanismenya, ada batas waktunya, dan itu sudah kami sampaikan. Batas waktu dan mekanismenya Itu kan sudah kami sampaikan sesuai apa yang kami tetapkan, kan begitu. Artinya ketika sampai sudah ada jadwal penetapan, kan dengan adanya PT UN yang belum ada keputusan inkrah, ini harusnya penjenengan nyusuli surat. Tidak langsung yang putusan inkrah saja belum ada, tapi kok pengganti saya sudah mau diganti. Ini kan juga nggak fair. Ada apa KPU ini? Yang jelas begini Pak, kami kan melangkah itu sesuai dengan apa ya, tafsir. Jangan pernah tanyakan begitu. Klaten kok beda Mas? Nah kami berpedoman sesuai yang kami pedomani. Ini nek tafsir undang-undang itu jangan ditafsirkan Mas, undang-undang itu harus jalan. Ya kami kan bertindak itu kan sesuai ketentuan dan regulasi yang kami pahami, gitu. Nah, artinya sesuai persepsi penjenengan. Ya undang-undang itu kan nggak bicara Pak, kami bicaranya oh ini diatur begini-begini, kami harus bertindak begini-begini, itu yang kami jadi patokan. Nah kalau ada perbedaan pendapat, ada perbedaan apa persepsi loh, kok KPU menurut saya nggak begitu. Nah, monggo itu ditempuh melalui mekanisme yang ada. Saya terbuka mau Pak. Saya semua sudah lalu begini Pak Prapto. Pengunduran diri itu sebenarnya simpel. Karena pertanyaannya, apakah KPU sudah menetapkan berdasarkan suara terbanyak? Sudah, tanggal 2 Mei. Lalu kenapa ada perubahan? Karena ada pengunduran diri yang diajukan partai. Nah, kalau jenengan pengen mengubah itu, kuncinya itu sebenarnya di partai. Partai menarik surat yang diberikan, kemudian apa itu pengunduran diri itu dinyatakan batal, itu baru kemudian bisa diselesaikan. Persoalannya KPU Karanganyar tidak berani membuat verifikasi faktual seperti di Brebes. Mungkin itu bisa. Saya kira beda. Jadi di samping itu penjenengan KPU ini bisa melihat surat pengunduran diri saya dengan surat pengunduran diri si Anton dan Mas Yanto sangat berbeda, benar nggak? Lalu itu nggak bicara. Tulis benar nggak? Saya tidak bisa, itu kan materi ya. Materi itu biar di challenge di. Kami pleno itu ada banyak pertimbangan Pak saat pleno. Nah itu pleno kan jelas memutuskan. Yang diserahkan DPC sini sudah satu, bukan tulisan saya sudah menyampaikan hal itu, dan di situ tidak ada alasan sama sekali. Pengunduran dirinya karena apa? Dan di situ juga paling lucu, dapil berapa? Karena kok dapilnya angkanya kayak angka 5, terus tulisannya 1. Satu mana? Jawa Tengah 1, Jawa Barat 1, atau mana? Nggak ada Karanganyar 1 Karanganyar. Ini kan satu pertanyaan. Harusnya dengan adanya hal-hal semacam itu, KPU berani menolak, karena KPU ini tugasnya adalah administrasi. Sedangkan seperti itu administrasinya diterima, artinya saya menduga ada maladministrasi atau juga ada sesuatu yang ada di. Ini secara global gampang ditompo, kasat mata masyarakat banyak. Itu segala sesuatu yang masih terjadi permasalahan belum ada pemutusan pengadilan, ya itu harus dipending. Termasuk misalnya dari PDI itu yang diajukan pras itu ya mohon ditolak dulu. Itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ini. Jadi monggo, saya kan tidak. Saya kira kalau saya membantah pun kan penjenengan juga sudah punya pandangan sendiri. Jadi saya tidak sekarang ini kami terima. Seperti surat yang ada yang dari KPU RI. Ketika belum ada keputusan inkrah, kenapa kok masih tetap pengganti saya yang nanti? Nah surat KPRI yang mana yang maksud? Yang tanggal 19 coba. Pasti sudah menerima lah yang 19 itu yang mana nih? Yang 19 kita ke provinsi masih tahu untuk. Oh ya, itu kan terkait pemberhentian keanggotaan. Jadi kalau ada caleg yang dipecat dari partai itu mekanismenya diatur melalui surat dinas itu. Jadi kan beda konteks lah, kami masa memedomani yang beda konteks. Ya tolong surat yang kami sampaikan sampai pelajari. Harusnya sesuai. Lalu yang mungkin sedikit saya informasikan Pak, yang dari KPU RI, yang surat DPP ke KPU RI kan kemudian berkirim surat ke provinsi sebagaimana yang dengan sudah sampaikan ke saya itu.
Kemudian KPU Provinsi berkirim surat ke kami. Nah, itu sudah kami tindak lanjuti karena di surat itu diminta untuk membuat laporan. Kami sudah menyampaikan laporan ke provinsi. Jadi alurnya surat DPP kami tindak lanjuti setelah ada surat dari RI. Waktu Pak Prapto yang pertama dulu itu belum ada. Kemudian ada surat dari KPU RI ke provinsi, provinsi ke kami kemudian menindaklanjuti surat. Artinya kami apa yang diinstruksikan pimpinan melalui surat tentu kami tidak lanjut. Tapi kalau DPP tentu alurnya ke KPU, misalnya ke KPU tentu dia ke KPU, DPP ke DPC kemudian ke KPU Kabupaten Kota. Itu tambahan mawon Pak Prapto. Yang saya sesalkan memang satu, kita belum ada putusan ingkrah tapi tetap KPU mengusulkan. Yang kedua, harusnya memang partai kami menyarankan untuk suara terbanyak, tapi kenyataannya KPU sendiri yang tidak ini. Kalau KPU berharap DPC yang menarik, saya sudah ketemu DPC, ya katanya bola ada di KPU. Artinya seperti di pingpong. Udah, kalau memang seperti ini, ya saya berharap, kita berharap saja bahwa jangan sampai besok kelas ini juga dilantik, karena konjiban. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Oke, sedikit aja Mas. Ini kami orang awam ya, masyarakat dari pelosok. Dan jelas untuk secara rinci beda dengan lawyer dan dengan yang lebih detail memahami tentang hukum. Karena undang-undangnya sama, undang-undang kan sudah pakai uji dari berbagai ahli hukum, audiensi dan sebagainya. Jadi mohon ini memang tugas jenengan untuk bertindak sesuai dengan konstitusi negara, bahasanya seperti itu agar tercipta keadilan dan kebenaran yang perlu kita. Mau tunjukin sekarang. Diminum dulu Pak. Sekarang ada terima, tunjukin. Habis menunggu tanda terima. Nggak ada lagi teman-teman. Ya, kalau nggak ada,